Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Hari ini seperti yang tadi Pastor Lili katakan bahwa kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Yesus dimuliakan, kemudian Dia mengutus Roh Kudusnya kepada murid-muridnya di loteng Yerusalem. Anda ingat semua pasti. Nah, hari ini kita memperingatinya. Roh Kudus sekarang tinggal di mana, saudara? Di dalam saudara dan saya. Sebab itu saya selalu di gereja saya mengatakan sama WL saya, jangan pilih lagu Datanglah Roh Kudus, Datanglah Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah datang dan sudah ada di dalam kita. Kita gak perlu mengundang-undang Roh Kudus lagi. Ya, karena itu tidak alkitabiah. Jadi ya puji Tuhan kalau Pastor Didi di sini juga screening ya lagu-lagu, apalagi penggunaan nama Allah nggak boleh dipakai di sini ya kan. Nah itu salah satu imannya Pastor Lili di sini ya. Dan saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa lebih lagi karena semua yang diberitakan di tempat ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Demikian juga lagu-lagunya juga, pemilihan lagu-lagunya ya. Nah, hari ini judul firman saya Roh Kudus dan karyanya. Kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya ya, untuk selama-lamanya. Roh Kudus gak seperti Anda kalau ke hotel check in, check out gitu ya. Enggak, tinggal selama-lamanya di dalam kita. Dan juga karyanya. Ini menarik. Jadi hari ini firman Tuhan yang Anda akan terima adalah tentang Elohim pribadi yang ketiga. Roh Kudus adalah Elohim. Dia adalah pribadi yang ketiga yang menakjubkan, yang indah, yang sungguh luar biasa. Kita semua percaya akan Elohim di dalam tiga pribadi. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada pengajaran soalnya saudara di luar sana. Yang mengajarkan bahwa Elohim itu tiga pribadi. Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, kemudian Roh Kudus itu Yesus. Nah, pastor Anda ngomong sudah gak benar ya kan? Puji Tuhan, Anda memiliki pastor yang luar biasa. Jadi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, jelas di situ Elohim dinyatakan di dalam tiga pribadi. Betul ya? Nah kita baca yuk, Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Di dalam teks bahasa Inggrisnya itu heaven terbuka untuk dia. Jadi ketika Yesus dibaptis, heaven terbuka untuk Yesus. Kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga saudara, heaven terbuka untuk Anda dan saya. Amin, karena Yesus ada di dalam kita. Dan ia melihat roh Elohim. Nah, Roh Kudus. Betul ya? Seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga. Siapa itu? Bapa. Jadi kalau semuanya Yesus kan lucu saudara. Ya kan? Ya, dari sini aja kita pakai logika. Kalau semuanya Yesus. Anak itu Yesus. Roh Elohim itu Yesus. Suara dari surga itu Yesus. Kemudian bilang yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi Roh Kudus adalah roh di dalam Elohim yang dalam pribadi yang ketiga, yaitu roh kebenaran yang memberikan kesaksian baik di bumi dan juga di surga. Jadi roh Elohim itu atau Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang memberi kesaksian baik di surga dan di bumi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus yang adalah kebenaran itu. Jadi mimbar gereja atau khotbah atau firman Tuhan kalau yang diurapi itu adalah diurapi Roh Kudus yang berbicara tentang Yesus. Itulah firman Tuhan yang diurapi. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Yaitu siapa? Inilah yang datang dengan air dan darah. Ayat ini
jelas berkata, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, diulangi lagi. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Siapa dia? Yesus. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Kesaksian tentang siapa ini? Yesus. Yang datang dengan air dan darah. Konteksnya seperti itu. Karena roh adalah kebenaran. Sebab ada berapa yang memberi kesaksian di dalam surga? 3. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa adalah Bapa. Firman adalah Yesus yang menjadi manusia. Dan Roh Kudus yang diutus, yang tinggal di dalam gerejanya. Dan ketiganya adalah satu. Hakikatnya satu. Ya, kita gak nyembah Elohim 3. Kita menyembah Elohim 1 di dalam 3 pribadi. Di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Siapa yang memberi kesaksian di bumi? Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah juga satu. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Di sini ada roh, yaitu Roh Kudus, lalu air dan darah. Roh Kudus menjadi saksi lahirnya gereja. Saya ulangi lagi. Roh Kudus menjadi saksi lahirnya gereja. Ketika kapan? Ketika Yesus ada di kayu salib. Dan ketika itu lambung Yesus ditikam dengan tombak. Lalu keluar apa saudara? Mengalir air dan darah. Itulah Yesus, kebenaran itu. Dia yang memberikan nyawanya. Air dan darah keluar dari lambung Yesus. Saat itulah lahirnya mempelai perempuan Kristus. Saat itulah lahirnya gereja Tuhan. Nah, di dalam terjemahan NKJV, John Yohanes 19 ayat 34, Anda bisa lihat, but one of the soldiers pierced his side. Ya, jadi tapi seorang dari antara prajurit itu menikam bagian sisinya. Bukan lambung. Di dalam terjemahannya bukan lambung, bagian sisi tubuhnya Yesus. With a spear. And immediately blood and water came out. Dan segera darah dan air keluar. Darah dan air keluar dari bagian mana saudara? Sisi tubuh Yesus. Saat itulah mempelai perempuan lahir atau dijadikan. Gereja Tuhan dijadikan. Jadi kalau kita lihat penciptaan, nyambung saudara. Dari manakah wanita diciptakan? Berasal dari mana? Dari sisi Adam. Dari sisi laki-laki. Kita lihat Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk, di dalam bahasa Ibraninya, sela atau aside. Atau sisi. Yang diambil Tuhan Elohim dari manusia itu. Diambil dari sisi Adam. Dibangun nyala seorang apa? Perempuan. Ini adalah gambaran, Adam gambaran Yesus. Dan Hawa adalah gambaran mempelai perempuannya. Diambil dari mana? Dari sisi Adam. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi wanita berasal dari sisi pria saudara. Mempelai perempuan Kristus yaitu gereja berasal dari bagian sisi mempelai pria yaitu Yesus Kristus ketika lambungnya ditombak atau bagian sisinya keluar blood and water. Nah ini, jadi Roh Kudus memberi kesaksian. Dari manakah gereja lahir? Ketika bagian sisi tubuh Tuhan kita Yesus Kristus mengalir darah dan air keluar. Haleluya. Ketika Anda baca kitab Kejadian Adam dan Hawa, penciptaannya, Anda bisa melihat
Gambaran Yesus mempelai pria dan gerejanya. Dan sungguh agung dan mulia kelahiran gereja Tuhan kita. Nah, tentunya kita tidak mau salah untuk memahami tentang Roh Kudus. Kita gak mau salah, saudara. Apalagi kita yang bertumbuh dalam pengajaran kasih karunia. Kita ingin memiliki pemahaman tentang Holy Spirit dengan benar. Tentunya sesuai dengan Alkitab. Nah, pribadi Elohim yang ketiga yaitu Holy Spirit ini, kita akan belajar sama-sama lebih lagi. Sebab apabila Anda gak punya pengertian yang benar tentang Holy Spirit yang benar, maka pengertian Anda tentang Elohim ikut salah. Akan salah semuanya. Ya. Pengertian tentang keselamatan juga jadi salah juga. Kalau pengertian tentang Roh Kudus itu salah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama belajar untuk memahami Roh Kudus dan karyanya. Nah, pernahkah Anda mendengar bahwa Roh Kudus mengasihi saudara? Roh Kudus, Holy Spirit love you, love me. Mari kita buka bersama-sama, Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita, dan demi kasih Roh, di dalam NKJV-nya saya tulis, for the love of the Spirit, demi kasih Roh, bukan for the love to the Spirit, bukan demi kasih kepada Roh, tapi demi kasih Roh, for the love of the Spirit, bukan for the love to the Spirit. Ya. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Elohim untuk aku. Jadi dikatakan di sana demi kasih Roh. Bukan demi kasih kepada Roh. Bukan tentang kasih Anda kepada Roh. Tapi tentang kasihnya Roh Kudus kepada saudara dan saya. Artinya Roh Kudus mengasihi kita semua di sini. Anda mungkin WA sering tulis terakhir GBU, God bless you, Jesus bless you. Nah sekarang Anda kalau WA tulis HLU, Holy Spirit love you. Amin. Iya, Holy Spirit love you. Holy Spirit itu pribadi Tuhan juga ya. Ya, katakan pada orang yang duduk dekat Anda, Roh Kudus mengasihi kamu. Roh Kudus diam di dalam kita karena sangat mengasihi Anda dan saya. Bukan karena baiknya Anda, tapi karena apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Sehingga dia mengasihi saudara. Nah, dari ketiga pribadi Elohim, siapakah yang sekarang ada di dunia? Roh Kudus. Sebenarnya tiga-tiganya saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi dia bekerja melalui Roh Kudusnya. Ya, inilah era kasih karunia, inilah era Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari di mana, next kita tunjukkan. Hari Pentakosta adalah hari di mana Elohim mengutus Roh Kudusnya untuk menemukan kita semua yang ada di sini, yang terhilang. Nah, Anda di sini itu karena ditemukan oleh Roh Kudus. Amin. Kalau tadi Pastor Lili ngomong, kalau Yesus gak mati, kita mati di dalam dosa. Betul ya? Artinya kita terhilang, kita tersesat. Tapi di hari Pentakosta izinkan saya mengatakan adalah hari di mana Elohim mengutus Roh Kudusnya untuk menemukan kita yang terhilang. Jadi di sini konteksnya Roh Kudus yang menemukan kita yang terhilang. Dan dia menemukan kita, mencari kita sampai ketemu. Kalau Anda baca Injil Lukas di pasal 15, Anda bisa menemukan perumpamaan, ada 3 perumpamaan. Pertama, perumpamaan domba yang hilang. Ya, kemudian kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan anak yang hilang. Nah, yang menarik di sini, saya catat di sini ada perumpamaan tentang 3 hal yang hilang. 3 ya. 3 hal yang hilang. Apa saja? Domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang.
Nah, domba yang hilang, di dalam cerita domba yang hilang, ada gembala yang mencari sampai ketemu. Betul ya? Yang pertama adalah gembala Yesus Tuhan kita. Yang dia meninggalkan 99 domba untuk hanya mencari satu domba yang terhilang sampai ketemu. Enggak seperti kita. Ya. Hilang ya hilanglah satu, satu aku ada 99 masihan. Enggak. Bagi Tuhan satu sangat berharga. Sehingga Anda itu berharga sekali nilainya di hadapan Tuhan. Satu dicari sampai ketemu. Yang meninggalkan 99. Di situ ada gambaran siapa? Yesus, sang anak, gembala. Nah, yang kedua ada perempuan yang menggambarkan gereja. Yang dimana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Mempelai perempuan Kristus, di mana Roh Kudus tinggal. Dia menyalakan pelita dan menyapu untuk mencari dirham yang hilang. Kita lihat di Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Roh Kudus bukan mencari dengan sembarangan, saudara. Dia mencari Anda dengan cermat, dengan teliti, dengan hati-hati. Dan dikatakan sampai ia menemukannya. Saya di sini, saudara, bukan karena hebat saya, bukan karena saya lebih kudus daripada saudara. Saya di sini karena apa? Karena Roh Kudus mencari saya dengan cermat sampai ia menemukan saya. Demikian juga Anda. Ya, inilah hari kelahiran gereja, dimulainya zaman gereja, zaman Roh Kudus. Dia sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tenang, dia stabil, dia kokoh, dia penuh damai sejahtera, dia penuh kelembutan, baik, penuh kasih. Sama, hakikatnya sama. Ya, jadi bayangkan kalau Roh Kudus ada di dalam saudara, memenuhi saudara, saudara akan memiliki karakter sama seperti Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan seterusnya. Dan semua itu adalah buah-buah roh. Semuanya itu ada di dalam kita. Itulah buah roh. Ya, Roh Kristus ada di sana. Nah, tapi ada beberapa orang bisa gemeter, ketawa, menangis. Kita lihat fenomenanya itu di gereja karismatik. Enggak salah. Itu adalah reaksi dari orang-orang terhadap hadirat Roh Kudus. Jangan pernah menghakimi. Itu adalah reaksi. Kita harus bedakan reaksi orang-orang seperti ada yang rebah, ada yang jatuh, ada yang tangannya gemeter, dan manifestasi lainnya lah. Ya, tapi jangan berpikir pribadi Roh Kudus seperti itu. Itu reaksinya orang. Tapi Roh Kudus itu sama tenangnya dengan Yesus. Lembut, sama stabilnya, sama kokohnya. Sama seperti Yesus. Dan dia ada di dalam saudara untuk mengasihi saudara untuk selama-lamanya. Dia mengasihi saudara bukan karena apa yang Anda lakukan. Dia mengasihi saudara karena dia adalah kasih. Karena Elohim itu adalah kasih. Lalu yang ketiga ada figur Bapa yang menunggu anaknya yang hilang. Itu gambaran Elohim Bapa yang ada di sana. Jadi kita bisa melihat di 3 perumpamaan itu ada pribadi anak, ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Bapa di dalam 3 perumpamaan itu. Nah, perjanjian baru belum dimulai ketika Yesus lahir. Beberapa orang mengira perjanjian baru dimulai dari Matius 1. Tapi sebenarnya perjanjian baru bermula daripada hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang percaya, itu murid-muridnya. Saat itu Elohim mencurahkan Roh Kudusnya. Nah, mereka saat itu murid-muridnya ada di loteng atas Yerusalem, tapi tidak seorang pun dari murid-muridnya pada waktu itu sudah diselamatkan. Belum, saudara.
Karena Roh Kudus belum datang. Roh Kudus belum tinggal di dalam mereka. Roh Kudus harus dicurahkan dan harus tinggal di dalam mereka. Untuk apa? Kita lihat. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Elohim yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan, garansi. Dan semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu turun, diutus untuk pertama memateraikan kita. Untuk menjadi apa? Tanda milik Tuhan. Anda menjadi miliknya Tuhan selama-lamanya. Karena ada Roh Kudus di dalam Anda dan saya. Menjadi jaminan juga dari semua yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Semua ya semua. Anda butuh apa? Di dunia, baik di dunia atau di surga. Kalau di surga kekekalan aja dijamin, apalagi kehidupan kita di bumi. Anda percaya Anda dijamin? Amin. Ketika Anda punya Roh Kudus, biasanya when you have Jesus, you have everything. Nah, saya akan berubah. When you have Holy Spirit, you have everything. Amin. Ketika Anda punya Roh Kudus, Anda punya segalanya. Kenapa? Karena dijamin. Semua yang telah disediakan untuk kita, itu jaminan, sudah dijamin oleh Roh Kudus, dimateraikan. Anda sekarang miliknya Tuhan. Bukan apa karena pengorbanan Anda, ketaatan Anda, kesetiaan Anda. Bukan, karena pengorbanan Yesus. Dulu Anda orang berdosa, sekarang Anda orang yang sudah benar. Dulu Anda musuh Elohim, sekarang Anda sahabatnya Elohim. Anda menjadi miliknya Tuhan karena karya salib Kristus. Anda menjadi orang benar, bukan menjadi orang berdosa lagi di hadapan Tuhan karena karya salib Kristus. Jadi kebenaran kita adalah sebuah karunia, sebuah pemberian. Karunia kebenaran bukan kita terima selama kita tidak berbuat dosa. Itu bukan kebenaran. Oh, selama aku gak berbuat dosa, nanti aku dikasih karunia kebenaran. Kalau Anda bisa gak berbuat dosa, Anda gak perlu karunia kebenaran. Kan gak berbuat dosa. Kan sudah benar. Tapi karena semua orang berdosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan tidak ada satu pun dari kita yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Semua kita bisa berbuat dosa. Jadi siapa yang di antara kita yang bisa sempurna? Enggak ada. Nobody perfect. Enggak ada yang sempurna, saudara. Baik pendeta kelas atas, kelas dunia, enggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Yesus. Makanya itu pengajaran kasih karunia mengeliminasi pengkultusan manusia. Tuh yang banter belakang. Loh ya memang, benar. Dengan kasih karunia, pengajaran kasih karunia, tidak ada tempat untuk pengkultusan manusia. Karena hanya Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan. Nah, kita lihat sejak Adam berdosa, kita lihat next. Sejak Adam berdosa, status orang berdosa tidak bisa beranjak dari kita. Enggak bisa. Sejak Adam berdosa, tidak bisa beranjak kita dari status orang berdosa. Meskipun kita sudah berbuat baik, gak bisa. Anda tetap orang berdosa. Tapi ketika kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, menjadi milik Elohim tadi ya, kebenaran kita di dalam Kristus tidak mungkin bisa beranjak dari kita ketika kita berbuat salah. Loh iya dong, gak bisa saudara. Sekalipun Anda berbuat dosa, berbuat salah, gak bisa saudara. Tapi apakah karena kita mengetahui gitu, kemudian kita ngomong, ayo kita berbuat dosa? Enggak saudara. Justru kita tahu ini, kita tahu bahwa kita sudah dimateraikan Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita adalah baitnya, bait Tuhan. Ya kan? Ada yang ngomong gini, Pak, kalau rokokan masuk surga enggak? Saya bilang, oh rokokan tambah cepat masuk surga.
Iya, tambah cepat masuk surganya. Nah, kamu bayangin, kamu itu bait Roh Kudus, bait kudusnya Tuhan. Bukankah tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan? Bait Elohim. Kamu bayangkan, kamu pas rokokan, kamu rokokan di dalam bait Elohim. Kira-kira enak enggak? Ya kan? Kamu itu kan bait Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kebenaran kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah beranjak dari orang benar. Sekalipun mungkin kita jatuh, ya. Kalau kita anggap itu bisa beranjak karena kita jatuh, tiba-tiba kita jatuh ya. Kita mungkin masih kedagingan, kita jatuh karena pelanggaran kita. Kemudian kita jadi orang berdosa lagi, ya. Artinya Anda menganggap perbuatan Adam lebih berkuasa dari perbuatan Yesus. Kalau kebenaran kita di dalam Kristus bisa beranjak karena pelanggaran kita, ya berarti kuasa apa yang Yesus lakukan enggak ada berkuasa. Jadi kita tidak diampuni karena kita baik. Karena kita taat, kita diampuni karena Kristus sudah menanggung seluruh dosa kita. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ditanggung. Jadi kita semua memiliki kebenaran yang kekal. Apa itu kebenaran yang kekal? Kebenaran yang tidak bisa hilang karena dosa. Wah, luar biasa. Ya, itulah keyakinan saya, keyakinan Anda semua di dalam Injil. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita adalah roh kebenaran. Roh Kudus ada di dalam kita karena Yesus sudah dimuliakan, bukan karena apa yang Anda kerjakan dan Anda usahakan. Kita lihat di Yohanes, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya Yesus yang ini yang ngomongnya, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya bacakan aja ya. Saya ulangi lagi. Sebab roh itu belum datang, Roh Kudus belum datang kalau Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus belum datang karena ia belum dimuliakan oleh Bapaknya. Tapi ketika Yesus naik ke surga, saya mestinya nggak suka dengan bahasa Yesus naik ke surga. Yang tepat itu Alkitab mengatakan Yesus terangkat ke surga. Wah, luar biasa. Dia enggak seperti pahlawan-pahlawan Marvel kalau terbang, gitu ya. Enggak, dia terangkat. Bayangkan, surga itu dia enggak usah pakai effort. Dia langsung terangkat. Nanti kita rapture sama saudara. Anda enggak perlu mencoba melompat, enggak. Terangkat sama persis seperti Yesus, Anda terangkat. Tapi sebelumnya Anda diubah dulu. Supaya yang takut ketinggian gak bengak-bengok, gak takut. Anda sudah diubah dulu dengan tubuh kemuliaan. Wah, kalau gak diubah dulu, mau bisa ketakutan semua orang-orang yang takut sama ketinggian ya. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita karena Yesus sudah dimuliakan. Karena Yesus sudah dimuliakan oleh Bapa. Bukan karena apa yang saudara kerjakan atau usaha Anda atau kebaikan Anda. Dan bagi kita orang percaya, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Yesus berkata dia akan tinggal di dalammu untuk selama-lamanya. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat 16. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos ya, atau Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan selama Anda gak berdosa. Bukan, selama-lamanya. Kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Tapi Roh Kudus menyertai kita semua selama-lamanya. Dan Roh Kudus diberikan sebagai jaminan tadi dari semua yang Tuhan sudah sediakan. Pak, bagaimana kalau ada orang percaya Pak, kalau menghujat Roh Kudus? Anda percaya orang percaya bisa menghujat Roh Kudus? Saya yakin bahwa tidak ada orang percaya yang menghujat Roh Kudus.
Tahukah Anda bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak mungkin, impossible, dilakukan oleh orang Kristen yang lahir baru. Yang lahir baru loh ya, gak mungkin. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi waktu itu, karena mereka melihat Yesus di dalam daging dan berkata seperti ini. Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, ini Yesus ngomong, meresponi apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Inilah satu-satunya dosa yang Yesus paparkan kepada kita yang gak bisa diampuni. Di dalam surat-surat Paulus kepada gereja, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena orang-orang Farisi waktu itu, mereka terus-menerus menolak kesaksian Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya, dosa ini dilakukan oleh mereka yang tidak percaya. Menolak Yesus, menolak Yesus, menolak Yesus. Sampai mereka akhirnya mati nanti. Mati di dalam dosa. Anda dan saya tidak dapat melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Sekali Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya, Anda di dalam Kristus, Anda tidak dapat melakukan satu dosa ini. Enggak mungkin. Anda enggak bisa melakukan itu. Lalu bagaimana dengan mendukakan Roh Kudus, Pak? Nah, pertanyaannya, apa itu mendukakan Roh Kudus? Oh, mendukakan Roh Kudus kalau kita berbuat dosa, Pak. Itu mendukakan Roh Kudus. Jawabannya biasanya seperti itu. Kalau kita berbuat salah, kalau kita gak ke gereja, kalau kita mencuri, kalau kita berbohong, itu mendukakan Roh Kudus. Mari kita cek. Efesus 4 ayat 29 dan 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Jadi bukan Anda saja yang beroleh kasih karunia, tapi orang yang mendengar perkataan Anda beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu, yang telah, berarti sudah. Kamu menjelang hari penyelamatan ini adalah rapture. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Perkataan kotor di sini adalah perkataan apapun yang keluar dari mulut saudara dan saya yang isinya bukan kemurahan Tuhan bagi yang mendengar. Apapun yang bukan mengandung kasih karunia, maka itu akan mendukakan Roh Kudus. Perkataan yang tidak mengandung kasih karunia atau kemurahan Tuhan, itu akan mendukakan Roh Kudus. Jadi kata kotor di sini bukanlah perkataan yang tidak senonoh, meso, kalau di dalam bahasa Surabaya itu. Bukan, saudara. Kita semua pasti tidak setuju dengan perkataan yang tidak senonoh tadi itu. Tetapi yang dimaksud dengan perkataan kotor di sini adalah berkata sesuatu kepada seseorang yang berbeda dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang orang itu di dalam Kristus Yesus. Anda mengatakan orang itu berbeda dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu mendukakan Roh Kudus. Contoh. Anda adalah orang benar di dalam Kristus. Tapi ada orang yang mengatakan, kamu orang berdosa, kamu kotor. Nah, itu mendukakan Roh Kudus. Nah, saya baru saja mendukakan Roh Kudus itu. Kalau saya ngomong misalnya sama Pak Heru. Heru, kamu orang berdosa, kamu kotor. Nah, saya baru saja mendukakan Roh Kudus. Padahal Pak Heru sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi karena kesalahan, mungkin ada kesalahan, saya ngomong, kamu kotor, kamu orang berdosa. Karena perkataan saya tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang bersumber kepada kasih karunia. Sekarang apa kasih karunia itu?
Anda sudah tahu semualah, kasih karunia adalah kemurahan Tuhan yang tidak layak Anda dan saya terima. Nah, dari dulu saya bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa penuh kasih karunia? Siapa yang ingin penuh kasih karunia? Kita semua ingin penuh kasih karunia. Nah, tahukah saudara, martir pertama yang bernama Stefanus, dikatakan Alkitab, ia penuh kasih karunia dan iman. Sama seperti Yesus. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana Anda bisa penuh kasih karunia seperti Stefanus? Padahal Anda bisa lihat, Stefanus itu hanya seorang orang percaya. Dia adalah diaken. Dia bukan gembala, tapi ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Rahasianya di Efesus 4 ayat 29 ini. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Katakan membangun. Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Membangun di dalam bahasa Yunaninya oikodome. Oikodome, membangun. Sama seperti membangun sebuah rumah, sebuah bangunan yang menjulang ke atas. Jadi apapun yang membangun orang, bukan menyanjung loh ya. Bedakan antara orang membangun dan orang menyanjung. Beda. Tapi membangun mereka dengan kata-kata. Konteksnya di sini adalah perkataan kita. Screen, jadi konteksnya perkataan. Perkataan yang membangun akan mengimpartasi kasih karunia. Jadi kalau Anda ingin, kalau punya anak kecil masihan seperti Juan, ya anak-anak kecil yang di sini, katakan perkataan yang membangun buat mereka. Kalau Anda ingin anak Anda penuh kasih karunia, ucapkan kata-kata yang membangun. Agar kasih karunia Tuhan itu diimpartasikan di dalam hidup mereka. Sejak kanak-kanak. Ya, apapun yang membangun mengimpartasikan kasih karunia. Jadi apapun yang membangun itu akan mengimpartasikan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau anak kita kedapatan bersalah karena mereka melakukan ini dan itu, sebagai orang tua, ya kita perlu mengkoreksi. Kita perlu mendisiplinkan, memberitahu mereka. Itu bentuk koreksi. Tapi kasih karunia adalah kebaikan yang tidak pantas mereka terima. Jadi ketika anak-anak kita salah, ketika pasangan kita salah, ketika menantu kita salah, ketika mertua kita salah, ketika jemaat salah, bagaimana respon kita supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus? Apakah kita berbicara pada mereka berdasarkan apa yang pantas mereka terima? Kalau Anda berbicara kepada orang yang pantas mereka terima, Anda baru saja mendukakan Roh Kudus. Berarti saudara tidak mengimpartasikan kasih karunia. Screen. Perkataan berdasarkan apa yang pantas mereka terima adalah perkataan kotor, bukan perkataan membangun. Mereka tahu mereka gagal. Mereka tahu mereka sudah melakukan yang salah. Kalau Anda masih berkata, kamu anak gak berguna, kamu anak bodoh, kamu anak yang kotor, Anda tidak mengimpartasikan kasih karunia kepada anak-anak Anda. Itu Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Tapi ketika anak-anak kita berbuat salah, lalu Anda datangi dan Anda berkata, kamu harus tahu nak, papa mama sayang kamu. Itu akan mengubah mereka dari dalam keluar. Ya, kita sama-sama belajar. Tapi kalau anak Anda udah besar, sebesar anak saya, umur 30, umur 32, sudah orang Jawa yang ngomong sudah kasep lah. Ingat, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Biasanya anak-anak itu sampai umur berapa ada di tangan orang tua? Biasanya sampai umur 12. Ya, tapi Anda sudah lepaskan itu anak panahnya. Nah, ketika Anda sudah lepaskan, Anda enggak tepat sasarannya.
Jangan khawatir. Anda doa sama Tuhan. Nanti kasih karunia Tuhan itu yang akan mendidik mereka. Nanti Tuhan akan mendatangkan angin dan mengarahkan anak panah saudara di tempat yang benar. Yaitu diarahkan kepada Yesus Kristus. Anak saya sudah besar. Ya, bagaimana saya mengimpartasikan kasih karunia Tuhan? Saya cuma berseru sama Tuhan, saya cuma berserah sama Tuhan, dan saya percaya sama Tuhan. Saya memiliki iman kepada Tuhan. Bahwa anak panah ini, kalau mungkin saya salah mengarahkannya, Tuhan sendiri yang akan mengembalikan di arah yang benar. Betul ya, Pak Sulilia? Kita gak mampu. Benar, kita gak mampu. Makanya tuh anak-anak yang kecil-kecil seperti anaknya Juan, itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Andalah pahlawan-pahlawannya. Arahkan kepada kasih karunia. Perkataan Anda harus penuh dengan kasih karunia. Supaya anak-anak Anda mendengar kasih karunia. Diimpartasikan kepada hidup anak-anak. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita, mengapa kita perlu mengucapkan perkataan yang membangun? Membangun supaya kasih karunia diimpartasikan. Dan Roh Kudus disukakan, disenangkan ketika orang tua di sini mengimpartasikan kasih karunia melalui perkataan. Demikianlah firman Tuhan hari ini, supaya bisa membangun kita semuanya dan melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang Anda raih. Roh Kudus adalah sesuatu yang Anda terima dengan iman, percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarkan kami mengerti Roh Kudus dan karyanya di dalam hidup kami. Dan pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Supaya kami semua yang ada di tempat ini bisa mengimpartasikan kasih karunia-Mu melalui setiap perkataan kami, melalui perilaku kami untuk orang-orang sekitar kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu itu bertampak kepada orang-orang sekitar kami. Sehingga mereka bisa merasakan juga kasih karunia-Mu di dalam hidup mereka. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan Tuhan. Holy Spirit love you. Amin. Haleluya.